Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis isu kesehatan yang ada di Indonesia dalam bidang AKK, di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah Hukum Kesehatan dan Perundang-undangan dengan dosen pengampu, Ibu Siti Halimatul Munawwaroh SKM, MKM. Di sini saya akan membahas mengenai sebuah jurnal dan akan menganalisisnya. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Azadina Situhayu dengan NIM 1112822272121 dari kelas IKMA. Baiklah, untuk jurnal yang saya ambil dengan judul seperti di samping, yaitu Analisis Yuridis Kewenangan Perawat dalam Pengobatan Bekam pada Praktik Keperawatan Mandiri. Berikut analisisnya. Nah, di sini akan dibahas mengenai beberapa pokok pembahasan. Yang pertama ada analisis masalah dan rumusan masalah. Yang kedua itu ada undang-undang yang terkait. Yang ketiga ada solusi dan yang terakhir ada kesimpulan. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama ada analisis masalah, di mana di sini dalam jurnal ini menjelaskan bahwa semakin meningkatnya permintaan masyarakat dengan pengobatan komplementer alternatif, salah satunya adalah bekam. Nah, beberapa perawat di daerah-daerah ini mulai melakukan pengobatan komplementer alternatif pada praktik keperawatan mandiri. Nah, berkaca dari maraknya malpraktik pengobatan komplementer alternatif disebabkan antara lain oleh tiadanya peraturan tegas dari pemerintah, terutama minimnya pengawasan praktik ditambah belum adanya undang-undang yang secara jelas mendeskripsikan mengenai pengobatan komplementer alternatif ini. Dan mengingat lingkup praktik perawat yang masih minim, bisa mengakibatkan terjadinya risiko malpraktik. Pidana dalam pengobatan komplementer alternatif ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Apabila perawat ini telah lalai dan tidak mengantongi izin atau lisensi yang jelas, kemudian tidak memiliki kompetensi serta melanggar batas kewenangannya. Nah, di sini juga ada rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama itu bagaimana kewenangan perawat dalam pengobatan bekam pada praktik perawatan mandiri. Yang kedua itu adalah bagaimana perlindungan hukum mengenai pengobatan bekam pada praktik keperawatan mandiri ini. Selanjutnya yaitu mengenai keterkaitan masalah dengan Undang-Undang Kesehatan di bidang AKK. Yang pertama itu, perawat dalam pengobatan bekam pada praktik keperawatan mandiri menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, yang disebut praktik keperawatan itu adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Nah, selanjutnya juga dibahas pada pasal 21 ayat 1 huruf M Permenkes nomor 26 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan. Disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan masyarakat, perawat itu berwenang melakukan penata laksanaan keperawatan komplementer dan alternatif, yang mana komplementer dan alternatif ini disampaikan oleh Ketua Himpunan Perawat Holistik Indonesia bahwa bidang keperawatan ini meliputi bekam, akupresur, hipnoterapi, dan herbal. Yang kedua yaitu perlindungan hukum pengobatan bekam pada praktik keperawatan mandiri. Undang-undang yang membahas pertama pasal 36 huruf A Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan yang berbunyi, perawat dalam melaksanakan praktik perawatan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal yang membahas yang lain yaitu Pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan berbunyi, setiap orang yang STR tidak memiliki SIP, tidak memasang papan nama praktik perawatan mandiri, dan tidak memiliki kompetensi, akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, peringatan tertulis, denda administrasi, dan pencabutan izin. Selanjutnya, pasien yang menerima pengobatan juga akan mendapat jaminan pada pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi, setiap orang itu berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Nah, tadi telah dijelaskan mengenai masalah dan juga undang-undang yang terkait dalam jurnal tersebut.
Kemudian, di sini terdapat solusi dari permasalahan-permasalahan yang telah terjadi. Yang pertama, pemerintah membuat peraturan yang tegas mengenai pengobatan komplementer alternatif. Yang kedua, pemerintah harus melakukan pengawasan praktik terhadap pengobatan komplementer alternatif ini. Dan yang terakhir, untuk perawat yang ingin membuka praktik mandiri harus mengantongi izin atau lisensi yang jelas. Kemudian harus memiliki kompetensi serta tidak melanggar batas kewenangannya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal yang saya analisis yaitu, perawat ini memiliki kewenangan dalam melakukan pengobatan bekam yang diperoleh dari pendidikan non-formal. Nah, perawat itu berwenang melakukan pengobatan asalkan ia memiliki kompetensi di bidang yang dimaksud dan mampu membuktikan kepada masyarakat, organisasi profesi ataupun pemerintah melalui sertifikasi kompetensi yang ia miliki. Suatu kompetensi tidak dapat dibuktikan dengan sertifikasi maka tidak akan ada gunanya. Sebaliknya, jika ia memiliki sertifikasi tapi tidak memiliki kompetensi dalam bidang tersebut maka akan sia-sia. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelayanan asuhan keperawatan. Dan juga perawat dalam transaksi terapeutik di bidang pelayanan kesehatan mendapatkan pengayoman hukum secara preventif yaitu dilindungi oleh lembaga-lembaga negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pelaksana keperawatan. Serta pasien juga menerima pengobatan bekam mendapatkan jaminan keselamatan sebagaimana tercantum dalam pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Baiklah, mungkin sekian video dari saya mengenai analisis isu kesehatan yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan undang-undang kesehatan di bidang KKK. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.